Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma amin. Para satidah dan para tulab sekalian, kita lanjutkan kajian kitab Anwar Masalik. Kita sampai pada perkataan musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ad'alaina bi barakatihi fid dharaini, Allahumma amin. Wa ayyuti lal gurrata ayyusannu tatwiluha, dan disunahkan untuk melebihkan basuhan wajah. Yusannu tatwiluha bi ayyak sila ma'al wajhi min ra'sihi wa unuqihi zaidan anil fardi, dengan membasuh bersamaan dengan wajahnya sebagian dari kepala dan lehernya melebihi kadar wajib. Artinya membasuh muka dan mengenakan area kepala beserta leher, ya. Karena bagian-bagian yang mengelilingi wajah kita itu kan ya kepala sama apa? Leher. Kemarin sudah kita bahas ya. Wajah tidak dipastikan terbasuh secara sempurna kecuali kalau sebagian daripada kepala dan leher yang mengelilingi wajah kita ikut terbasuh. Lah, melebihkan area basuhan tersebut itu yang dinamakan itolatul ghurrah. Itolatul ghurrah. Demikian juga bi ayyak sila fawqa mirfaqaihi wa ka'baihi fi yadayhi wa rijlaihi, beserta membasuh di atas siku dan kedua mata kaki yang ada di kedua tangannya dan kedua kakinya. Ini ketika membasuh tangan juga melebihkan basuhannya sampai bagian atas siku, dan kaki melebihkan basuhannya di atas mata kaki. Wa ghayatuhu, dan batasan maksimalnya, maksimal tahjil apa? Isti'abul adudi wasaqibil ghusli, meratakan basuhan hingga lengan atas dan betis. Meratakan isti'ab al-adudi wasaqibil ghusli. Lah, ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, inna ummati yub'atsuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Ya, ghurran itu jamak dari kata aghar, yang ada gurrahnya. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Nah, di situ dijelaskan Abu Hurairah itu faghasala yadaihi hatta kadza yablugha mankibaihi. Abu Hurairah itu pas mempraktekkan itu basuh tangan itu sampai hampir pundak. Wa rijlaihi hatta kadza yablugha saqaihi.
dan membasuh kedua kakinya sampai hampir merata ke betisnya. Ini tolatul ghurrah wa tahjil, supaya nanti atharul wudu, bekas wudu itu akan menjadi cahaya kelak di hari kiamat. Maka disunahkan itolatul ghurrah wa tahjil. Wayun dabu, dan disunahkan aywaliyal a'dha, mualat antara anggota badan. Mualah itu artinya berkesinambungan. Patokan berkesinambungan itu seperti apa? Berkesinambungan dalam membasuh anggota badan itu seperti apa? Berkesinambungan kan berarti tidak terputus dalam jeda yang lama. Nah itu standarnya apa? Bihaitsu la yajiful awwalu qabla ghuslis tsani. Jadi yang mana anggota yang pertama belum kering sebelum membasuh anggota yang kedua. Ini namanya mualah. Artinya kalau misalnya basuh muka, setelahnya basuh tangan, berarti dikatakan mualah apabila ketika membasuh tangan itu kondisi muka masih apa? Basah. Nah, cuma nanti ini ada sebenarnya di kitab-kitab lain ada keterangan tambahan ya. Ma'tidalil hawa wal mizaj waz zaman. Ma'tidalil hawai, dalam kondisi anginnya normal. Karena kalau anginnya kencang itu biasanya memang mudah apa? Kering, ya kan? Terus badannya juga suhunya itu stabil. Karena kalau badan panas, ya air mudah apa? Kering. Ya, dan memang cuacanya juga sedang. Karena kalau cuacanya panas, ya air yang menempel di anggota badan itu mudah kering. Ini. Kenapa itu disunahkan? Khurujan min khilafi man aujabahu. Ya, hal ini dilakukan untuk keluar dari perselisihan ulama yang mewajibkan mualah. Mualah ini madhabnya Imam Malik, juga qaul qadimnya Imam Syafi'i. Sehingga ulama yang berpendapat bahwa mualat itu wajib, kalau misalnya orang sedang wudu lalu kerangnya mati, lalu dia mencari air kok sampai yang sebelumnya dibasuh itu sudah terlanjur kering, ya harus diulangi dari awal. Mazhab Syafi'i enggak, separuh di sini separuh di Semarang boleh. Ya, tidak haram, kecuali nanti bagi siapa? Kecuali bagi sahibu darurah, daimul hadas, orang yang hadasnya keluar terus seperti orang beser atau perempuan yang istihadhah. Lah, mualah itu bagi mereka hukumnya apa? Wajib ya, hukumnya wajib. Mualah hukumnya wajib. Lah, kaidah mengindahkan perbedaan pendapat ulama lain ini sering diungkapkan dengan apa? Al-khuruju minal khilafi apa? Mustahab. Keluar dari suatu yang diperselisihkan itu dianjurkan. Fa'in farraqa walau tawilan, jika dia menjeda walau tawilan dengan jeda yang lama, sahha, wudunya tetap sah. Wafatat husunnah,
tapi kehilangan pahala apa? Sunnah. Wa ata bil baqi, dia tinggal menyempurnakan sisanya bighairi tajdidin niyatin, tanpa harus memperbarui apa? Niat. Kenapa? Wala yakunu tuluz zamani qati'an lin niyah. Karena jeda lama itu tidak dianggap memutus apa nih? Niat. Wa yaqulu ba'da faraghihi minal wudu'i nadban, dan disunahkan mengucapkan setelah selesai wudu, disunahkan mengucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Al-waw zaidah. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika itu wawnya bukan waw ataf, waw zaidah. Ya. Fal kullu jumlatun wahidah. Ini satu, ini terhitung satu kalimat loh ya. Subhanakallahumma wa bihamdika itu satu paket. Au atifah, atau bisa juga dijadikan wawu ataf. Kalau wawu ataf terus artinya gimana? Ai wa bihamdika sabbahtuka. Bihamdika ini kan jar majrur, gondelane kemana? Fi'il yang mahdhuf, yang mana bunyinya itu ngikutin yang sebelumnya. Sebelumnya kan sabbihu subhanak Allahumma, ya Allah. Wa bihamdika berarti wa bihamdika sabbahtuka, dengan memujimu aku mensucikanmu. Ya. Astaghfiruka atlubu minka magfiratan, karena apa itu tambahan sin pada wazan istif'al kan salah satu fungsinya litolab, untuk meminta. Astaghfiruka artinya atlubu minka magfiratan, aku memohon kepadamu penutupan dosa. Ai satroma sodaro minni min naksin, menutupi masodaro minni min naksin, menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada diriku atau yang aku lakukan. Fahiyala tastad'i sabqadhan bin, kalau kekurangan itu kan tidak mesti orang harus berdosa, tidak mesti harus berdosa. Sehingga istighfar ini memohon supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi keterbatasan-keterbatasan yang memang itu watak dasar manusia. Jadi tanpa merasa berbuat dosa pun tetap dianjurkan untuk apa? Istighfar. Wa atubu ilaika dohiru kalamihi nadbu wa atubu ilaik. Sekilas disunahkan untuk mengucapkan wa atubu ilaik walau li ghairi mutalabbisin bitaubah, meskipun tidak sedang dalam rangka mentobati dosa. Jadi yang wudhu itu mau dia sedang bertobat atau enggak, ya kalau habis wudhu ya disunahkan astaghfiruka wa atubu ilaik. Wafihi, tapi ini nanti kan disoal. Wafihi itu biasanya menyoal. Wafihi annahu kadzib, loh kalau gitu bohong dong. Lalu enggak sedang habis melakukan dosa, enggak apa kok mengatakan aku bertobat kepadamu, bukan ini berdusta. Kalau ada orang yang sedang tidak bertaubat karena mungkin tidak merasa melakukan dosa, lalu wudhu kan tetap disunahkan membaca astaghfiruka wa atubu ilaik. Lah pemberitahuan kepada Allah aku bertobat kepadamu padahal dia tidak sedang dalam rangka bertobat kan berarti bohong. Wa yujabu, tapi ini dijawab atau disanggah bi annahu khobarun bi maknal insya. Ini khobar. Khobar itu ya pemberitahuan tapi maknanya insya. Semester 5 ya, baru belajar kemarin ya. Khobar bimana insya. Artinya apa? As'aluka antatuba alayya atau tub alayya.
terimalah tobatku. Atau dikatakan bakin ala khobariyatihi, tetap statusnya sebagai khobar. Sehingga maknanya apa? Annahu bisurati ta'ib, dia memposisikan diri seperti orang yang bertaubat. Al-khadi, yang khudu, ad-dalil, yang merasa hina. Wa ya'ti mislu dzalika fi wajjahtu wajha lilladzi wa khasha'a laka sam'i. Ini juga pembahasan ini berlaku juga pada doa-doa yang lafadznya itu lafadz khobar seperti wajjahtu wajhiya atau khasha'a laka sam'i dan lain sebagainya. Nah ini. Tapi mungkin orang yang belajar tasawuf mungkin bisa memahami ini karena taubat itu adalah makom dari makom musairi ilallah, satu level dari level orang menapaki jalan spiritual yang tidak boleh terputus. Paham ya? Jadi bukan terus kalau dia pindah level lain dari makom taubah terus dia nggak taubat lagi, enggak. Makom taubat ini harus selalu menyertai seorang hamba, sehingga tidak ada masalah ketika dia dalam posisi apapun dia mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih, tidak ada masalah. Jangan sampai merasa loh aku nggak dosa kok, masa aku tetap baca astagfirullah wa atubu ilaih. Akan diperintahkan oleh Rasulullah SAW, fa ini atubu fi yaumi mi'ata marrah. Padahal Nabi SAW maksum dari apa? Dosa. Nah, seperti itu. Dan ini dijelaskan nih bagus sekali oleh Ibnul Qayyim ini di Madarijus Salikin ketika membahas tentang manzilatut taubah. Salah satu level perjalanan spiritual hamba menuju Allah itu salah satu tempat singgahnya itu tempat singgah taubat. Nah, taubat ini bukan tempat singgah yang ketika disinggahi lalu ditinggalkan. Dia harus dibawa selalu. Jadi pertanyaan ini tidak warid lagi, tidak relevan lagi. Kenapa? Ya selama kita hidup berarti selalunya memang harus dalam kondisi bertaubat. Seperti itu. Walil a'dha'i ad'iyatun tuqalu indaha la aslalaha fi sunnati, sebagaimana yang disebutkan Abu Hamid Al-Ghazali ya dalam Bidayatul Hidayah. Lah ini beberapa ulama mengatakan ini doa-doa yang seperti itu ini tidak ada asalnya fi sunnah. Tidak ada asalnya fi sunnah. Artinya ya mungkin tidak ada riwayat yang spesifik yang secara khusus menyebutkan kalau basuh muka bacanya gini, basuh tangan bacanya gini, mengusap kepala bacanya gini, seperti itu. Ini. Selanjutnya, wa adabuhu, adapun adab-adabnya, adab jam'u adabin bimakna mustahab, sesuatu yang dianjurkan. Fahia, sebenarnya adab-adab ini minas sunan, masuk kategori sunnah-sunnah. Wa abbaro anha bil adab, tapi beliau membahasakan dengan kata adab itu tafannunan, ya sebagai variasi saja biar pengungkapannya itu tidak monoton. Cuma gini, memang ulama itu mengatakan gini, para satidahgi, as-sunnatu wal adabu itu yastarikani fi aslil istihbab, walakin sunnah yata'akkadu sya'nuhu dunal adabi, atau wal adabu dunadzalika. Paham ya? Ini diungkapkan oleh Imam Nawawi ini. Sunnah sama adab itu sama-sama dianjurkan, tapi sunnah itu lebih ditekankan daripada apa? Adab. Makanya di sini pun itu pembahasannya berbeda. Lah adabnya apa? Istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Menghadap, kenapa menghadap kiblat? Li'annahu asyraful jihad. Karena ya
kiblat itu adalah arah yang paling mulia. Orang melakukan apapun kan harus menghadap arah tertentu. Lah kalau disuruh memilih arah mana yang paling direkomendasikan, ya tentunya arah kiblat karena dia asyraful jihad. Makanya sholat pun ya disyaratkan harus menghadap apa? Kiblat. Dipilihnya kiblat sebagai arah sebagian ibadah itu menunjukkan bahwa dia adalah asyraful jihad, arah yang paling mulia. Wala yatakallamu li ghairi hajatin, tidak berbicara kecuali memang menghajatkan. Li'annahu fi ibadatin, karena dia sedang dalam beribadah. Sedangkan berbicara itu tasyagulun anil ibadah. Ya. Dia kan justru kan lalai dari beribadah. Kalau ngobrol itu kan ngomong, itu kan berarti dia dalam kondisi alpa lalai dari beribadah, maka dimakruhkan. Berbeda kalau darurat atau memang ada maslahat. Darurat itu seperti apa? Antum lagi wudhu. Ada orang buta yang jalan, karena dia buta, kalau nggak diingatkan dia masuk sumur atau apa. Maka meskipun wudhu ya jangan, nggak boleh wudhu loh, nggak boleh ngomong pas wudhu loh. Ya terus buat teke mati, ya enggak lah. Wajib untuk mengingatkan dia, ya kan? Wajib meskipun sedang wudhu, nggak makruh lagi, itu wajib. Atau bisa dianjurkan, disunahkan kapan itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Pas wudhu misalnya, pertengahan wudhu kok di sampingnya misalnya wudhunya salah, kamu benarkan saat itu juga, itu boleh. Karena ada hajat, ada kepentingan, ada kemaslahatan. Ini. Wa yabda'u bi'a'la wajhihi, memulai basuhan dari muka bagian atas wajah. Kenapa bagian atas itu? Sama li'annahu asyraful a'dha. Karena bagian atas, maksudnya jidat ini organ yang paling mulia. Maka dari itu khusa bisujudi alaihi, orang sujud itu ya nempelkan jidat. Nempelkan apa? Jidat. Bahkan ada riwayat nanti ketika disiksa itu yang nggak kena cuma bekas apanya sujudnya saja. Tapi wallahu alam nanti riwayatnya seperti apa. Wala yaltumuhu bil ma'i khaufan minad dharar, tidak menamparkan air ke muka karena dikhawatirkan memberikan madarat. Ya kan? Anak muda biasanya ya, lari panas wudu'e plok gitu. Nah, boleh. Muka itu organ yang dihormati ya. Kita diperintahkan untuk mengikram wajah. Maka dulu kalau ada seorang tuan menampar budaknya itu dianjurkan untuk menampar muka budaknya, itu kan dianjurkan untuk membebaskan budak tersebut. Muka ini simbol kehormatan. Makanya wong randesen itu kita bilangnya apa? Ndak punya muka. Menjaga harga diri itu bahasa Arabnya hifdzu ma'i wajhihi. Jadi pertama dia organ yang dihormati, dimuliakan. Yang kedua juga khawatir ada madarat kalau terlalu keras. Fa in sabba alaihi ghairuhu bada'a bimirfaqaihi fi yadayhi. Kalau ada yang menuangkan air, ada orang lain menuangkan air, maka mulainya dari siku. Kalau tangan ya, wakak bayi dan mata kaki kalau itu kaki. Jadi kalau ada yang nuangkan maka basuh tangannya dari siku, basuh kakinya dari arah mata kaki. Fa'in sobba ala nafsi, tapi kalau dia menuangkan sendiri bada'a bi asabi'ihima, maka mulainya dari jari-jari tangan dan jari-jari apa? Kaki. Ini muktamadnya Romli. Muktamadnya Romli dan Bejuri banyak ngikutin Romli. Ya.
Mesir ya, Mesir. Tapi kata Ibnu Hajar enggak. Apapun baik dituangkan orang lain ataupun nuang sendiri, ini mulainya dari ujung-ujung jari. Wa yata'ahadu, dan memperhatikan amaqiya ainaihi, dan memperhatikan sudut-sudut matanya. Amaqi jam'u maqin wa huwa tarful aini mimma yalil anfi. Ini loh, saat ini apunten ini ya, ini loh yang sudut mata yang berdampingan dengan telinga, dengan pangkal telinga, itu namanya diperhatikan karena seringnya ada apanya? Bloboknya, yang kalau kering khawatir tidak kena apa? Air. Wa akibaihi, dan tumitnya. Tumit ini diperhatikan, tumit. Wa nahwahuma, dan lainnya itu ya tempat-tempat yang seringnya luput dari basuhan, dari aliran air. Wal akibu muakharul qadam, ya. Jadi ya tumit mimma yukhafu ikfalahu au mimma yukhafu ikfaluhu, yang dikhawatirkan nanti kelewatan, terlewatkan basuhannya. Jadi kadang orang wudhu itu kan namanya wudhu kok males-malesan, apalagi pakai kerang. Sempat nggak kakinya dibasuh pakai tangan? Enggak, berdiri gitu aja kerangnya dibuka, ya, buka deras, kakinya cuma digini-gini kan. Padahal ketika kaki ditekuk gini, itu tumit itu kan mengkerut. Ada potensi nanti bagian tumit, atas tumit itu nanti gak kena air. Ya. Maka Nabi sampai pernah ya, hadis Bukhari Muslim ya, Nabi mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Celaka tumit itu bisa menyebabkan masuk apa? Neraka. Padahal itu satu larit saja tuh. Satu garis belum kena air. Siyama fi waktu syita, terlebih di waktu syita, musim dingin. Musim dingin nih jangan bayangkan musim dingin sini. Musim dingin itu musim dingin Arab. Fa innal ghaliba fihi, seringnya di musim dingin itu apa? Tarakumu ausahin, ya, kotoran itu menumpuk. Kotoran itu menumpuk. Tamna'u wusulal ma'lil jidli. Kalau musim dingin ya akhirnya orang jarang apa? Mandi ya. Orang Afrika nak wis musim dingin ya, kalau nggak Jumat sama junub kayaknya enggak mandi. Akhirnya bolotnya menebal. Paham ya? Bolotnya menebal. Lah itu. Lah ini kan nanti, loh itu kalau ini Masya Allah itu. Jadi betul-betul bukan hanya ini ya, bukan hanya kotoran, tapi juga kadang pecah-pecah. Itu loh. Maka diperhatikan ketika wudhu supaya nanti tidak ada satu bagian yang terlewatkan belum dibasuh. Wa yuharriku khataman liyadkhulal ma'u tahtahu. Dan kalau pakai cincin, maka pas wudhu itu ya digerak-gerakkan. Pas basuh tangan, itu cincin digerak-gerakkan supaya air bisa masuk. Ya, bisa masuk ke bawahnya. Bahkan dikatakan fa'in lam yasil illa bitahriki wajaba. Kalau tidak bisa rata airnya karena mungkin cincinnya terlalu apa? Ketat, terlalu sempit, akhirnya air tidak bisa mengenai area bawahnya kecuali kalau dilepas atau digerakkan. Maka melepas atau menggerakkan tadi hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Ya. Maka hukumnya wajib. Wa yukhallilu asabi arijlaihi bihin sariyadihi al-yusra, menyela-nyela jari-jari kaki dengan kelingking tangan kiri.
Jadi nyela-nyelanya dengan kelingking tangan kiri. Yabda'u bikin siri jelaihil yumna minal asfal. Yang dibersihkan kelingking kaki kanan dulu. Misalnya nih kaki tani jari-jari ya, bersihkannya dari bawah gini. Jadi gini. Ini misalnya kaki kanan. Ini jari-jarinya. Bersihkannya bukan dari atas gini, tapi dari mana? Bawah. Ini. Ya, bersihkannya pakai kelingking tangan kiri. Yang dibersihkan mulainya dari kelingking kaki kanan. Wa yakhtimu bikin sir yusra, baru nanti yang terakhir adalah sela-sela kelingking kaki kiri. Lilit tiba fidzalika, karena ngikutin riwayatnya. Wa amma asabi'u yadaihi fayukhalliluha bitashbik. Adapun jari-jari tangannya maka disela-sela dengan cara tasbik. Tasbik itu gini. Ini kan. Lah ada yang berpendapat lebih baik bukan seperti ini tapi seperti ini. Dari atas. Supaya apa? Litukhaliful ibadatul adata. Supaya ya gerakan ibadah itu beda sama aktivitas biasa. Wa yukrahu ayaksila ghairuhu a'dha'ahu illa li udhrin. Dan makruh hukumnya kok ada orang lain yang membasuh anggota badannya. Jadi orang lain membasuh, orang lain kok basuhkan muka kita karena mungkin apa itu jeneng yang sugih itu namanya apa? Crazy rich. Ya, saking sugih gini tangan. Jadi muka ada yang basuh, tangan ada yang basuh. Makruh. Walau min ghairi talabi, meskipun bukan dia yang meminta, makruh. Kenapa? Karena itu tarofuh, itu bermewah-mewah, yang mana itu menafikan tabiat ibadah, yunafi ta'abud. Ibadah itu artinya apa tuh? Ibadah itu secara basarnya tadzallul. Maka jalan yang sudah banyak dilalui orang, berarti sudah sering diinjak-injak, itu bahasa Arabnya thoriqun mu'abbadatun. Lah orang beribadah kok menampakkan kemewahan itu ndak makruh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena itu min af'alil mutakabbirin, itu ya perbuatan orang-orang congkak dan sombong. Maka dia hukumnya makruh seperti itu. Illa li udhrin, kecuali memang udzur itu apa ya, sakit, sepuh dan lain sebagainya, tidak bisa membasuh sendiri, maka tidak apa-apa, bahkan bisa jadi wajib minta orang untuk membasuhkan. Paham ya? Wa taqdimu yasarihi min yadin wa rijlin ala yumna, itu sudah ya, mendahulukan yang makruh. Ya disunahkan mendahulukan yang kanan. Kalau dibalik kiri dulu baru kanan, makruh. Wal israf fil ma'i anil qadril warid. Jadi israf itu apa? Berlebihan dalam menggunakan air dari kadar yang semestinya. Kadar yang semestinya. Bahkan walau ala syati'il bahri, kata, meskipun itu akan ada riwayatnya. Meskipun di samping pantai, enggak boleh terus pakai airnya kok berlebihan. Lah ini makruh itu, Ustaz. Makruh itu kalau airnya sendiri atau air yang memang bebas digunakan. Tapi kalau airnya wakaf, al-ma'ul musabbal, maka israf itu hukumnya haram. Karena berarti dia menggunakan yang bukan apa? Haknya. Paham ya? Ini. Wa yundabu ala yang kusama ul wudu'i an muddin wa huwa ritlun wa thuluthun bagdadi. Dianjurkan air wudhunya tidak kurang dari 1 mud. Ini kemarin sudah ya. 1 mud itu berapa? 1/3 rotel Baghdad. Kenapa kok rotel Baghdad? Karena itu yang dianggap rotel yang syar'i. Wa ala yang kusama ul gusri ansok.
Jangan sampai air untuk mandi kok kurang dari 1 sok. 1 sok berarti berapa? Khamsatu artulin wa thuluthi ritlin bil iraqi. Jadi 5/4 rotel. Amma ziyadah ala dzalika fahiya minal israfil ladzi nussa ala annahu makruh. Adapun lebih daripada itu, maka ini termasuk israf yang dikatakan itu makruh. Tapi patokannya, ini sebenarnya patokannya itu adalah sesuai dengan kebutuhan, paham ya? Karena fisik orang berbeda satu dengan yang lainnya, berbeda dengan satu dengan yang lainnya, seperti itu ya. Wa yusannu, dan dianjurkan ala yunashifa a'dha'ahu, tidak mengeringkan anggota badannya. Kenapa? Li'annahu atharu ibadatin fastuhibba baqa'uhu, karena itu atharul ibadah, dianjurkan dibiarkan toh ya, itu bekas ngibadah kan, bekas ngibadah. Makanya kan banyak sekali nadharnya di syariat ini, banyak sekali. Makanya siwakan, ludah siwakannya itu kan nggak dianjurkan untuk dilepeh, disunahkan untuk ditelan. Jadi pas siwakan, pahit-pahit campur asin bawa, lek, dilek, berkah. Umuran pertama pas buka jangan dibuang. Sunahnya apa? Ditelan, diminum. Ditelan, jangan dibuang. Itu berkah, atharul ibadah. Paham ya? Bahkan siwakan kan dikatakan siwakan habis zawal, kan kemarin hukumnya makruh ya menurut pendapat muktamad. Kenapa? Itu juga secara otomatis menghilangkan bekas ngibadah. La khulufu fami shaimi atyabu indallah min rihil misk. Nah ini Nabi pernah pas mandi utiya bimindilin faraddahu. Nabi itu pas sedang wudhu diambilkan anduk, nggak dipakai. Walayan fudu yadaihi, nggak boleh gini juga, makruh gini kan. Kenapa? Kaan li'annahu katabari minal ibadah, seakan-akan itu melepas diri, berlepas diri dari ibadah. Ini melepaskan diri dari ibadah, ini juga tidak baik ya, tidak disunahkan. Wala yasta'inu bi ahadin yasubbu alaihi ya. Yasubbu alaihi. Tidak meminta tolong kepada siapapun untuk menuangkan air illa lihajatin, kecuali kalau menghajatkan. Jadi isti'anah itu nanti ada 3 ya Ustaz ya. Isti'anah fi ihdharil ma, minta tolong untuk ngambilin air, mubah, enggak apa-apa. Isti'anah fi sabbil ma, minta tolong untuk ngucurkan air, itu hukumnya khilaful aula. Makanya nanti ulama membahas nih, kerang ini hukumnya ini termasuk isti'anah apa bukan? Kerang ini loh, termasuk isti'anah fi sabbil ma apa enggak? Ini dibahas di kitab fikih. Lah isti'anah fi ghuslil a'dha, lebih-lebih lagi minta tolong untuk membasuhkan anggota badan tanpa udzur, makruh ya. Atau tambah mungkin satu lagi, isti'anah lil ajiz wajib. Nah ini kalau memang nggak mampu kecuali minta tolong berarti wajib ya, begitu. Nah itu. Wala yamsah raqabah, tidak mengusap leher. Li'annahu ziyadatun fil ibadah, karena itu nambah-nambah dalam ibadah tanpa ada tuntunan min ghairi aslin. Ya kata Nawawi memang hadis masyhur raqabah la aslalahu, meskipun nanti ulama mutaakhirin tidak mentaslim. Ada yang mengatakan oh itu kalau dilacak masihlah bisa didongkrak levelnya jadi hadis apa? Hasan. Itu wallahu alam ya. Walau kana tahta adfarihi wasakhun yamna'u usulal ma, kalau di sela-sela kukunya ya ada wasah, kotoran yang menghalangi sampainya air, lam yasihal wudu, maka wudunya tidak sah.
Wa qala al-Ghazali bi sihhatil wudu wa annahu yu'fa anhu. Ghazali mengatakan ma'fu. Jadi kotoran mazhab Syafi'i wudu kok kukune gak reget. Terus airnya gak sampai. Ya wudunya gak sah. Karena ini bagian dari zahir. Kata Imam Ghazali yo kangelan lah. Santri ya gampang cekelane penak. Coba ong bengkelan, sawah ben arep wudu kon ngresiki apa? Uku, masyakoh ndak ini? Masyakoh. Kata Ghazali maafu ya, kita ini partai Ghazali aja ya nih kayaknya. Akeh maafu nih. Masyaallah. Imam Ghazali ini rahimahullah. Walau syakka fi asna'il wudu fi ghusli udhwin lazimahu. Kalau pertengahan wudu kok ragu-ragu, aku tadi sudah basuh tangan apa belum ya? Ya, sudah basuh tangan sampai siku belum ya? Lazimahu ghusluhu wa ma ba'da ma ba'da. Jadi pas sampai kaki kok ragu-ragu, aku tadi udah basuh tangan belum ya? Apa yang dilakukan? Balik lagi basuh tangan, startnya dari situ. Berarti nanti basuh tangan, ngusap kepala, basuh kaki. Bukan hanya tangannya tok yang dibasuh terus balik terus langsung basuh kaki, enggak. Maka nanti basuh tangan terus ngikutin urut-urutan setelahnya. Kenapa? Li ajli tartib, supaya urut. Oh ba'da faraghihi, atau ragu-ragu setelah selesai wudu, lam yalzamhu syai'. Enggak apa-apa, setelah wudu kok ragu. Selesai wudu ragu, mau basuh tangan po durung ya? Enggak usah. Kenapa? Li anna syak ba'dal ibadah la yu'adzir illa niyah. Dan kalau sholat ditambahkan wa takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Bar sholat kok lali, aku wis takbiratul ihram po durung ya? Sholatnya wajib diulangi. Tapi kalau lepas sholat kok ragu-ragu, wah aku tadi udah rukuk apa belum ya? Oh, enggak usah diulangi. Paham ya? Syak ba'dal ibadah la yu'adzir. Ini kaidah fikih. Kemarin kayaknya lupa belum disampaikan, kecuali niat dan takbiratul ihram. Wa yundabu tasdidul wudu, dianjurkan untuk memperbarui wudu. Bi ayat tawaddu'a min ghairi ayat ra'a hadatsun. Wudu memperbarui wudu itu apa sih? Wudu lagi tanpa berhadas. Jadi belum berhadas kok wudu lagi. Namanya memperbarui wudu. Bagi siapa itu? Liman sholla bihi fardhon onaflan. Artinya kalau wudu yang pertama sudah digunakan untuk sholat wajib atau sholat sunnah. Amma malam yusolli bihi fala yundabu lahu tasdid. Wudu tok tapi belum buat ngapa-ngapa, ya nanti nggak usah wudu lagi, nggak disunahkan wudu lagi. Wa yundabul wudu'ul kamilu li junubin, dan dianjurkan wudu secara sempurna bagi orang junub yang yuridu aklan, ingin makan atau minum atau tidur atau pengen jima lagi. Ini dianjurkan untuk wudu. Amal haidhu, adapun haid dan nufasa, falayusanu dzalika lauma, tidak disunahkan. Kenapa? Li anna hadatsahuma mustamir, karena hadas keduanya itu berkelanjutan. Lah beda lagi nanti kalau orang sudah suci dari haid, sudah suci dari nifas tapi belum mandi. Paham ya? Tapi belum mandi. Lalu dia ingin makan, ini disunahkan wudu, karena kalau seperti ini kondisinya dia sudah dikatakan seperti orang junub. Seperti itu ya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.